Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dengan NIM 2310137. Hari ini saya akan memaparkan materi dari tugas mata kuliah materi pembelajaran PAI di SMA. Dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan kehendaknya sehingga saya dapat memaparkan tugas mata kuliah ini. Dan yang terhormat Ibu Fitri Rahayu SPDI MPDI sebagai dosen pengampu pada kuliah ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Materi ini berjudul Konsep Adil dalam Islam beserta implementasinya. Adapun pokok bahasa yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama mengenai pengertian adil, kemudian konsep adil dalam Islam, dalil tentang adil dalam Islam, implementasi adil dalam kehidupan, prinsip-prinsip adil dalam Islam, dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian adil. Jadi, keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran sendiri dan hadis, prinsip keadilan tidak hanya dijadikan sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berinteraksi antar individu. Islam sendiri mengajarkan bahwa keadilan adalah sebuah kewajiban yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian, kata adil sendiri ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata adala atau adal. Secara umum, kata adal berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar, yaitu tidak lebih dan tidak kurang. Dalam Islam, keadilan bukan hanya soal memberikan hak kepada orang yang berhak, tetapi juga soal menjaga keseimbangan, keharmonisan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, yaitu mengenai konsep adil. Dalam konteks ini, keadilan melibatkan 3 dimensi penting terhadap keadilan. Yang pertama, adil terhadap diri sendiri, kemudian terhadap orang lain, dan yang ketiga adil terhadap Tuhan. Sebagai contoh, keadilan terhadap diri sendiri yaitu berarti menjaga hak-hak tubuh dan jiwa kita. Dengan kata lain, kita itu menjaga tubuh kita karena tubuh kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjaga tubuh kita dengan melaksanakan perbuatan yang baik, mengkonsumsi hal-hal yang baik, seperti itu. Kemudian keadilan terhadap orang lain, yaitu contohnya tidak menzalimi orang lain, memberikan hak kepada mereka, serta menghindari sifat sombong dan aniaya. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan terhadap Tuhan atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan perintahnya seperti beribadah, seperti sholat, berpuasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kemudian menjauhkan larangannya, yaitu menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ghibah, riyah, mencuri, syirik, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam dalil mengenai adil ini. Di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa konsep keadilan secara tegas dalam berbagai ayat, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara mereka atau di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan cara yang adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58.
Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip adil dalam Islam. Prinsip-prinsip adil dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, keadilan sosial. Yang kedua, keadilan dalam pengadilan. Yang ketiga, keadilan dalam berinteraksi pribadi. Dan yang keempat, keadilan dalam memimpin. Nah, jadi prinsip adil dalam Islam yang pertama, keadilan sosial, yaitu Islam mengajarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial. Setiap individu itu wajib menunaikan hak-hak orang lain, termasuk dalam hal pembagian kekayaan dan sumber daya. Contohnya seperti zakat, infak, sedekah, itu adalah instrumen yang digunakan di dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan keadilan ekonomi. Kemudian yang kedua, keadilan dalam pengadilan, yaitu dalam sistem hukum Islam, hakim diharuskan untuk berlaku adil tanpa memihak antara yang kanan dan yang ke kiri. Dan yang dimaksud, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perlakuan istimewa bagi orang kaya atau yang berkuasa. Keadilan di pengadilan Islam mengutamakan bukti bagi orang kaya maupun orang miskin, mengutamakan bukti sebagai sumber kebenaran, bukan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, keadilan dalam interaksi pribadi Islam. Di dalam Islam juga ditegakkan bahwa keadilan dalam hubungan pribadi, seorang muslim dilarang berbuat zalim terhadap saudaranya. Bahkan dalam hubungan antara suami istri, keadilan harus ditegakkan. Suami harus memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan adil, begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan dalam pemimpin, yang dimana pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjaga kesejahteraan umat, menegakkan hukum dengan jujur dan tidak memilih-milih dalam memberikan hak. Kemudian keadilan seseorang pemimpin ini akan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi adil. Yang pertama, implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari hal seperti berlaku adil kepada sesama dalam urusan pribadi, sehingga menerapkan keadilan dalam sistem hukum negara. Sebagai individu, kita juga dapat memulainya dengan yang pertama, kita dapat memulainya dengan menjaga kejujuran dan dalam setiap berinteraksi. Kemudian yang kedua, memberikan hak-hak orang lain tanpa menunda atau menahan hak mereka. Kemudian yang ketiga, berbuat adil dalam pekerjaan, yang dimana seperti memberikan penghargaan yang setimpal kepada rekan kerja dan menghargai kontribusi orang lain serta menghargai pendapat mereka. Kemudian yang keempat yaitu menghindari prasangka atau diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan perbedaan apapun itu, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan, yang dimana pada kesimpulan ini intinya adalah keadilan adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam. Keadilan bukan sekedar tentang konsep moral saja, tetapi juga prinsip dasar dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil dalam setiap kondisi, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hukum. Dengan menegakkan keadilan, umat Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya orang yang adil akan berada di atas mimbar cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai materi konsep adil dalam Islam beserta implementasinya. Semoga kita semua selalu dapat menerapkan prinsip keadilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.